Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, Bapak Abadi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan selingkuh SMK Negeri 1 Mojokerto. Yang kami hormati pendamping praktik JGP serta para hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan, untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk membuka acara yang selanjutnya akan ada pembacaan doa. Kepada yang bertugas disilakan. Marilah kita berdoa, semoga acara diskusi pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan kepada kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana katsiran wa barikhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita ibadaka sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, yang selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto kepada Bapak Abadi MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu pendamping praktek calon guru penggerak, bapak-bapak guru penggerak, serta bapak ibu semuanya peserta diskusi di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap terlimpah pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan banyak terima kasih para peserta semuanya dan ibu-ibu pendamping praktek guru penggerak yang sudah hadir di tempat ini tepat waktu sesuai dengan rencana, sehingga harapan kami nanti ke depan pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini juga berjalan lancar sampai akhir, sehingga sampai menghasilkan satu visi dan misi sesuai dengan rangkaian daripada tugas calon guru penggerak yang sudah direncanakan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini nanti saya berharap sekali pada Bapak Ibu peserta semuanya supaya bisa mengikuti agenda yang sudah direncanakan sampai tuntas, sampai selesai. Karena harapannya nanti dari calon guru penggerak itu bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya tentunya bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk lembaga pendidikan dan untuk anak didik kita semuanya. Harapan kita ke depan seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa calon guru penggerak ini adalah seseorang yang memang dipersiapkan untuk membawa perubahan, khususnya perubahan mindset dari pola-pola pikir yang lama, pembelajaran berbasis pada guru, sekarang nanti akan berubah menjadi berbasis pada siswa. Nah, itu kira-kira yang perlu dipahami dan juga perlu diberikan oleh semua Bapak Ibu guru yang akan jadi tugas utama daripada semua guru penggerak. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan banyak-banyak terima kasih, khususnya pada pendamping penggerak, pendamping praktek guru penggerak, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Yang selanjutnya akan ada sambutan dari pendamping praktik CGP kepada Ibu Novita, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abadi selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Mojokerto, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, serta seluruh guru SMKN 1 serta teman-teman para pengajar praktik yang dirahmati oleh Allah. Sungguh sebuah kenikmatan bisa kembali bersilaturahim di SMKN 1 dalam suasana yang hangat kekeluargaan. Semoga menambah barokah buat kita semuanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini nanti kita akan kembali berdiskusi ya, membahas tentang sebuah cita-cita bagi siswa-siswa kita di masa yang akan datang. Kalau bicara tentang cita-cita atau mungkin sekarang bisa lebih familiar disebut dengan visi, kenapa kita harus memulainya dengan visi atau dengan cita-cita? Konon katanya orang yang tidak punya cita-cita maka dia akan mengusung cita-cita orang lain. Dia akan sibuk dengan cita-cita orang lain. Maka agar kita tidak sibuk dengan cita-cita orang lain dan agar kita punya sebuah tujuan hidup yang jelas, maka kita harus punya tujuan kita. Kita punya tujuan sendiri, dan tujuan kita sebagai seorang guru tentunya tidak luput dari bahwa kita menginginkan hal-hal yang terbaik bagi siswa-siswa kita di sekolah. Dan
arah tujuan sekolah ini saya yakin dengan visi yang kemudian sudah dicanangkan, dengan visi yang diusung, itulah kemudian arah cita-cita yang akan dituju bersama. Oleh karenanya kita akan memulainya dengan sebuah cita-cita yang berharap dengan cita-cita itu kita akan semakin punya energi yang lebih, punya harapan yang banyak, dan kemudian tidak hanya menggantungkan harapan itu cukup untuk 1 atau 2 tahun ke depan, tetapi sampai dengan siswa-siswa kita ini jadi orang ya yang berguna di masyarakat, bagaimana mereka bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan di masa yang akan datang. Nanti kita akan kemudian diskusi ini tidak cukup gitu ya, tidak cukup dengan hanya merumuskan sebuah cita-cita, tapi juga kemudian kita akan berlanjut dengan bagaimana cita-cita itu bisa diwujudkan, bagaimana visi itu harus diwujudkan dengan langkah-langkah tertentu untuk mencapainya, dan mencapai ini nanti tentunya butuh sebuah kolaborasi bersama agar cita-cita itu bisa kita capai bersama-sama. Nah, nanti untuk gambaran lebih jelasnya mungkin kita akan langsung di diskusinya. Jadi untuk saat ini mungkin cukup itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga di sesi yang sebetulnya ini adalah forum belajar untuk para CGP, tapi kami berharap karena para CGP ini sudah belajar 3 bulan di program guru penggerak, jadi mereka sudah juga membuat prakarsa perubahan ya, dan saatnya mereka akan berbagi dengan panjenengan semuanya. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan penuh keseriusan gitu ya, bukan karena ini kan ini bagian dari bagian dari belajar gitu ya, tapi bukan itu yang kami harapkan. Tapi ini adalah sebuah mekanisme atau sebuah langkah bahwa kita begini ya, ternyata kalau kita mau mewujudkan sebuah visi. Jadi bersama-sama kita belajar, semoga ke depan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh para guru penggerak ini akan bisa juga ditularkan kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami selama pendampingan maupun barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yakni disilakan kepada Bapak Ibu Guru CGP untuk menuju lokasi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga kondisi hari ini semakin menghangat gitu ya. Saya merasa masih dingin ini. Asih, Bu. Atau perlu dikurangi, Bu, AC-nya? Oh, iya. Baik, tadi setelah kita pembukaan, kita akan langsung memulai diskusi tentang visi, atau sebetulnya kalau diomong visi, hari ini kita bukan akan merubah visi ya. Kita hanya ingin kemudian merumuskan, barangkali di setiap kepala kita ini punya harapan, punya cita-cita kan terhadap siswa-siswa kita. Kadang-kadang kalau kita ini menjadi penguasa kelas, katakanlah wali kelas begitu, kita punya kepengen dong, saya tuh pengen loh kelas saya itu seperti ini nanti. Saya kepengen nanti siswa-siswa saya tuh seperti ini ke depannya. Itu akan kemudian memberikan semangat kepada kita, sesuatu yang akan kita lakukan, memberikan ruang, memberikan acuan kita untuk bergerak. Nah, hari ini kita juga akan seperti itu. Merumuskan sebuah cita-cita bagaimana performa atau harapan kita terhadap anak-anak kita ke depan. Nah, nanti diskusi ini akan dipimpin langsung oleh CGP ya. Di sini Pak Irwan yang akan memimpin. Jadi forumnya beliau sepenuhnya nanti yang akan memandu bagaimana bisa menghasilkan sebuah kesimpulan dari apa yang kemudian Bapak Ibu pikirkan. Jadi mungkin Pak Heru punya cita-cita sendiri, Bapak Fatur punya cita-cita sendiri, Ibu Iza punya sendiri, terus nanti juga yang lain. Nah, bagaimana kemudian harapan-harapan baik, cita-cita baik itu bisa disimpulkan nanti melalui diskusi ini sampai dengan bisa dieksekusi. Harapan kita seperti itu. Jadi agendanya nanti Bapak Ibu
akan diberi sebuah kalimat rumpang, ya kalimat rumpang oleh Pak Ilon. Bapak Ibu nanti tugasnya melengkapi dulu kenapa harus ada begini. Ini untuk memudahkan sih, memudahkan kita untuk bagaimana merumuskan sebuah visi itu. Kemudian nanti diidentifikasi juga perilaku-perilaku di sekolah yang mencerminkan visi. Kemudian nanti didiskusikan sampai kemudian juga muncul inisiatif perubahan nanti. Nah setelah itu baru kemudian nanti kita akan sandingkan visi sekolahnya sudah disiapkan. Sampun Ibu, sampun. Ini sudah saya print kan. Apakah kemudian apa yang ada di pikiran Bapak Ibu itu selaras dengan visi yang sudah ada di sini? Ya, sudah selaras berarti is okay, langsung running gitu. Tapi kalau nggak selaras, apa kemudian yang harus dilakukan? Insya Allah itu saja pengantar dari saya. Waktu sepenuhnya akan saya berikan ke Pak Iron sampai dengan sebetulnya 110 menit. Berarti hampir 2 jam diskusi wonten lu ini ya. Hampir 2 jam. Tapi kalau misalnya ternyata lebih cepat ya Bu ya. Wah. Tapi nggak boleh dikatkan. Oh nggak boleh ya Bu ya. Nggak boleh juga, pre-memori. Oh pre-memori. Jadi mungkin siap Ibu. Diikuti dengan apa namanya bersantai tapi juga tetap serius. Gitu. Monggo. Oke, terima kasih Bu Nauris atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu, tadi Ibu Mauris sudah memberikan gambaran kegiatan apa yang harus kita lakukan hari ini. Intinya kita akan berbicara tentang sebuah mimpi, ya. Jadi sebuah mimpi, kita ngobrolnya santai saja. Jadi kalau mimpi itu kan enak kalau diobrolin dengan santai, tapi kalau dengan suasana yang tegang kita nggak bisa mimpi, bahkan kalau perlu tidur dulu baru mimpi gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa saya mengundang Mas Fatur, Bu Iza, Pak Heru, karena anak-anak muda yang jangkauannya itu masih jauh ke depan. Jadi inilah nantinya yang akan menjadi pengganti saya yang sudah tua ini. Jadi nanti Mas Fatur, Bu Iza, Pak Heru yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet SMKN 1 itu. Makanya sengaja saya undang yang usianya masih muda-muda, yang usianya masih sangat produktif. Jadi nanti kalau kita membuat sebuah prakarsa perubahan, itu akan bisa dijalankan dengan baik. Oke, kita bicara mimpi dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka di Padlet ya, yang sudah saya kirim melalui web, ya, melalui WhatsApp kayak gitu. Oke, Bapak Ibu bisa buka di situ. Kemudian ada pertanyaan, rumpang itu apa sih? Jadi kalau saya kemarin sempat browsing, rumpang itu apa sih? Jadi rumpang itu sebuah kalimat yang belum lengkap dan kita harus melengkapinya kayak gitu kira-kira. Nah, rumpang yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih kayak gitu ya kira-kira. Monggo Pak Arif silahkan masuk. Nah, sudah bisa dicoba buka Padletnya aja nah di sini Pak. Oke, tinggal Pak Elvin ini. Iya Pak Arif. Ini benar-benar yang dipilih khusus ini ya. Oh enggak Bu, tadi acak aja. Ini acak Ibu. Jadi kata-katanya memang seperti itu Bu. Ya, ini Pak Arif, ini materi-materi. Jadi Bapak Ibu untuk menggugah semangat kita untuk mewujudkan sebuah visi, mungkin perlu dibacakan puisi dulu supaya kita sama-sama nanti bisa masuk ke alam mimpi kita, ke visi kita. Kita akan dengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Bu Iza yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Bu Iza, silahkan maju ke depan supaya menggugah semangat kita sama-sama. Ada di depan sini Bu Iza. Ini guru termuda kita Ibu. Ini generasi terbaru. Nah, Mas Fatur sama Bu Iza ini generasi terbaru dari kita. Waduh, iya masih pantas ya Bu ya dari situ. Masih pantas sekali kayak gitu ya. Waalaikumsalam. Sini saya akan membacakan puisi karya Bung Karno. Sangat siap. Sangat siap. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Meliot, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliot. Aku mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau,
Aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palarang yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara Indonesia. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Terima kasih banyak, luar biasa bisa sampai merinding semua saya ini. Loh, ini merindingnya belum hilang ini, luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu pembuka diskusi kita hari ini. Jadi kita akan mendiskusikan visi kita tentang SMKN 1 Mojokerto. Sudah dibuka dengan Bu Iza bagaimana Pak Karno membuat visi tentang Indonesia, indah sekali membuat puisinya. Nah, kita akan bergerak ke sana. Nah, untuk awalnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena visi kita adalah untuk menjawab mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita. Nah, kalimat rumpang atau kalimat yang belum lengkap yang harus Bapak Ibu lengkapi adalah Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, itu silahkan dituliskan di Padlet yang sudah saya kirim, di link yang sudah saya kirim. Contoh mengisi Padletnya, Bapak Ibu tinggal klik plus di sini, ya, klik plus di sini. Klik plus di sini. Kemudian ini subjeknya dikasih nama saja, misalnya Pak Heru, berarti Heru gitu aja. Kemudian ini dituliskan mimpi seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di bawahnya kayak gitu ya, di sininya. Kemudian langsung publish gitu ya. Ini di rumpang yang pertama. Contoh impian sudah saya berikan. Padletnya langsung diklik link aja. Langsung dibuka WhatsApp-nya. Sudah saya kirim di grup Pak Arif. Grupnya visi, grup baru Pak Arif. Nomornya masuk ganti Pak Arif. Sudah saya bikin grup loh. Visinya nggak ada loh. Ini Pak Arif. Visi SMKN Pak Arif. Jangan belum masukkan. Oh, silakan diisi Bapak Ibu. Ini ada contoh-contoh kalimat ya. Oke. Deskripsi kita lihat, kita baca sama-sama nantinya. Masuk ya Pak Arif ya. Ini saya klik linknya. Inggih Ibu. Saya kirim lagi. Oke. Itu contoh Pak Arif. Jadi silahkan dimodifikasi mimpi Bapak Ibu sekalian.
boleh dimodifikasi kalimatnya. Mimpi seperti apa tentang murid kita kayak gitu. Hotspot. Pak Heru bisa? Oh, bisa ya. Nanti kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Wah, ini Mas Fatur. Kreatif sudah masuk ini, kreatif, mandiri, berdaya juang tinggi. Oh, belum kelihatan Pak Arif. Oke, siap. Oke. Ini Pak. Silahkan dimasukkan. Ini saya kirim Ibu ya. Lainnya Ibu. Jadi pertanyaan pertama, Bapak Ibu guru pengen murid-murid kita seperti apa nantinya di tahun 2045 kayak gitu. Sudah? Pak Heru sudah masuk? Lanjut Pak. Silakan yang sudah selesai untuk menuliskan mimpinya tentang murid-murid kita, masuk ke rumpang yang kedua atau kalimat yang harus dilengkapi. Jadi ada pertanyaan, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Ya, kita percaya seperti apa murid-murid kita itu? Oke, Mas Fatur masuk. Jadi Mas Fatur percaya bahwa murid adalah anak hebat yang memiliki kelebihan dan potensi yang beragam. Kemudian Pak Heru juga sudah memasukkan anak yang punya talenta dan bakar. Bakar ini apa Pak Heru? Oh, bakar yang berbeda dengan jangan bakar-bakar ini Pak ya. Ini bahasa gaul ini Bu. Lain ik, nah ini lainnya maksudnya gitu Bu. Saya tuh ya mikirnya pingkiro. Oke, keren-keren Bu mimpinya. Nah, keren-keren. Silakan Bapak Ibu nyantai aja sambil ngelamun-ngelamun dikit juga tidak apa-apa. Masuk Pak Heru? Oh, udah masuk Pak Heru. Nah, ini Syahril sudah masuk. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan ke rumpang yang ketiga. Jadi di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi di sekolah kita di SMKN 1 Mojokerto yang kita utamakan itu apa? Ada kesulitan Pak Heru? Lancar ya? Mas Fatur ada kesulitan? Lancar ya? Nah. Pak Arif jago nih. Jagonya. Bisa lancar ini lihatnya. Yang itu. Oh iya, dikasih nama aja di atasnya gitu ya Mas. Ya. Nama itu kan ada nulis nama. Jadi ditulis namanya. Dikasih di sini Pak Arif. Jadi di subjeknya ya. Di sini subjeknya dikasih nama aja. Subjeknya. Subjeknya nama supaya kita tahu ini pendapatnya siapa gitu Bapak. Ini mudah-mudah Bu, ini baru Mas Elvin ini baru masuk, Bu Iza masuk, Mas Fatur baru masuk. Mudah-mudah ini. Ini Pak Arif guru senior kita Bu. Ya ini ya.
bintangnya TKR ini Bu. Jadi yang biasa bimbing LKS ini Pak Arif. Iya. Biasa jadi imam juga di rumahnya. Masya Allah Bu, ini luar biasa ini Pak. Kalau nggak ada Pak Arif Bu, nggak ada yang imami di rumah, nggak mulai sholatnya gitu. Saya kurang satu. Bukan nggak ada imam. Pak Arif ini juga CGP angkatan Ibu, angkatan 7 ya, fotonya di depan karena lomba lari duluan Bu, jadi makanya di depan. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai di rumpang yang ketiga, kita lanjutkan ke rumpang yang keempat. Ada pertanyaan buat Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah seperti apa? Silahkan dilihat atau silahkan dituliskan impian Bapak Ibu di situ. Oke, Mas Fatur masuk. Bahwa sekolah merupakan wadah bagi mereka untuk menyalurkan bakat dan prestasi serta menjadi media dalam berinteraksi sosial. Oke, keren sekali Mas Fatur. Nanti kalau sudah terisi semua kita coba elaborasi Bapak Ibu. Masing-masing ada satu yang bisa mengelaborasi. Nggak perlu notulen Bu. Langsung aja nih Bu. Iya. Oh, kelamaan Bu. Iya, kalau ini enak. Simpel aja. Kan sudah sering kita pakai. Iya, betul Ibu. Pak Arif sampai modul berapa ini Pak Arif? Oh, modul 1 yang 1 titik berapa Pak Arif? Oh, 1 titik. Pas ini berarti bicara tentang visi ya, ini pas ini Bu. Wah, makanya udah kelihatan senyum-senyum Bu, kelihatan lancar. Oh, iya. Pak Arif, Bu Erna Bupur sama Pak Yusuf. Tadi beberapa CGP juga ikut yang di angkatan 7 ini Ibu. Sudah, karya 1. Mas bisa minta sambil difotoin ya? Vito bawa HP kan? Ya, tolong. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Cepat sekali Bu ngisinya Bu. Gairah-gairah muda gini memang luar biasa. Nggak salah ini tadi Bu diskusinya. Oh, adab dulu baru ilmu, luar biasa Bu, Mas Elvin ini Bu.
Oke, pertanyaan yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah, ini. Oh, kesimpulan nanti dulu Pak Heru. Oh, jangan diisi dulu kesimpulannya, Pak Heru gak tahan ya. Semangat sekali gitu ya. Kita simpulkan sama-sama, nanti kita coba elaborasi dari yang rumpang pertama. Sampai yang keenam, sampai rumpang yang keenam aja Pak Heru. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Oke, kita coba elaborasi Bapak Ibu. Untuk rumpang yang pertama, kalimat rumpang yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kayak gitu. Mungkin Pak Arif bisa mengelaborasi. Oh, belum. Oke, Bu Iza. Bu Iza silakan mengelaborasi murid seperti apa sih? 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun lagi yang akan datang itu? Kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak baik,
terlatih dan memiliki kemauan belajar. Kenapa saya memasukkan Nggih. akhlak? Akhlak itu kan yang pertama ya, kita memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik sebelum kita berilmu. Ya. Nggih. Lalu kenapa kok saya memasukkan kreatif inovatif? Karena kita tidak bisa belajar itu stuck di situ aja. Itu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nggih, siap. Bu Iza sudah mengenal profil pelajar Pancasila? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar. Kira-kira kalau itu dimasukkan dalam keenam profil pelajar Pancasila itu bisa masuk semua nggak, Bu Iza? Atau ada nilai yang kira-kira belum masuk ke profil pelajar Pancasila, Bu Iza? Kira-kira? Sudah ya. Jadi kalau misalnya itu kita rangkum, kita pendapat Bu Iza, kita rangkum menjadi sebuah kalimat sederhana, kita memimpikan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila gitu, bisa masuk nggak? Bisa ya, masuk semua ya nilai-nilai. Mungkin untuk mengingatkan Bapak Ibu, jadi kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi kalau untuk mengingatkan saja bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang ini. Pertama, mungkin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian juga kreatif, ada jiwa gotong royongnya, kemudian berkebinekaan global, benar kritis, kemudian ada satu lagi adalah mandiri. Jadi nilai-nilai yang diungkapkan oleh Bu Iza tadi kira-kira kalau dimasukkan sini semua gitu bisa masuk nggak? Bapak Ibu setuju semua atau ada yang perlu ditambahkan dari keenam profil pelajar Pancasila ini? Mungkin Pak Heru akan menambahkan sedikit, mengelaborasi pendapatnya yang Pak Heru sudah menuliskan di sini, punya kepribadian berkarakter jujur, mandiri, pembelajaran di kelas umumnya sekolah kayak gitu. Iya Pak, di sini gambaran saja untuk yang di sekolah gitu ya, kadang-kadang kan anak itu kan mempunyai karakter berbeda-beda, itu dari rumahnya, dari faktor keluarganya gini mungkin baik, di sekolah juga lebih baik lagi. Tapi ada yang dari pihak keluarganya itu maaf mungkin bermasalah, sehingga di sekolah juga kadang-kadang ada masalah juga. Dan harapan saya jadi anak tadi yang bermasalah ketika di sekolah itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan bantuan dari Bapak Ibu guru pengajar di sekolah. Pendapat yang luar biasa Pak Heru, keren. Pak Arif mau menambahkan, Pak Arif punya impian seperti apakah untuk murid-murid kita ke depan? Kelihatannya bagian kesimpulan ini Pak Arif. Monggo Pak Arif. Gus Arif ini manggilnya harus Gus ini kalau. Nggih. Kita memilihkan murid-muridnya bagaimana? Yang tentunya kita itu pengennya pasti murid-murid yang baik gitu ya. Baik sesuai dengan apa? Ada yang makmur, baik anaknya rajin ibadah dan sebagainya. Sedangkan semua yang menjadi harapan kita itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang keenam. Jadi memang sudah kita terapkan juga di sini. Kemarin sudah tekan profil pelajar Pancasila kemarin kan sudah. Jadi menurut saya murid-murid yang baik itu yang sesuai dengan muatan profil pelajar Pancasila. Berarti sesuai Mas Arif ya? Pak Gus Arif gitu. Kalau Mas Elvin gimana Mas Elvin? Punya pendapat berbedakah atau yang bisa kita kolaborasi nantinya? Mungkin Pak, pengalaman dari saya Pak, saya Siap. juga murid dan baru jadi guru. Wah iya keren. Saya sudah berusaha sesuai dengan yang ada di itu Pak, profil pelajar Pancasila. Dan tinggal satu Pak, saya sudah berusaha. Semuanya itu sudah berusaha ada di diri saya ketika saya jadi murid Pak. Tapi satu Pak yang dulu belum saya punya itu Pak. Mimpi Pak. Oh mimpi ya. Iya Pak, makanya saya tuangkan di situ. Saya memimpikan murid-murid yang visioner terhadap kebermanfaatan untuk dirinya, keluarga, bangsa dan negara. Wah keren. Jadi kelemahan murid-murid kita itu tidak hanya di kelasnya Mas Elvin ya. Kalau saya tanya murid saya misalnya, kamu pengen jadi apa? Nggak tahu. Nah itu masuk itu. Jadi kalau di profil pelajar Pancasila sebenarnya kita bisa masukkan itu di sini Mas. Jadi kemampuan untuk bernalar kritis kayak gitu ya. Kemudian kalau dikombinasi dengan kreatif, dia itu akan bisa, murid itu akan bisa terdorong untuk memiliki motivasi gitu Mas. Kalau saya pikir kayak gitu. Jadi kalau kita rangkum sebenarnya di profil pelajar Pancasila ini kita sudah cukup ya, atau ada pendapat berbeda Mas? Apa perlu ditambahkan kah atau seperti apa? Ya,
Sudah ya, sudah masuk ya. Tapi jelas itu jadi tugas kita bersama, Mas Selvin. Di kelas saya juga seperti itu. Jadi makanya sejak kelas 10 selalu saya tanya, kamu mau jadi apa? Saya nggak mau mereka jadi generalis. Kamu harus jadi spesialis gitu ya. Jadi rata-rata murid kita generalis, apapun dipelajari. Nah, di kelas 10 sudah saya tanyakan, kamu minatnya di mana? Kita nggak mungkin bisa menguasai semua. Yang passion kamu di mana? Minat kamu di mana? Nah, itu yang selalu saya arahkan di anak-anak yang masih kelas 10. Jadi ketika kelas 11 dia sudah, aku harus belajar ini. Jadi saya tidak mewajibkan anak itu kudu pinter di semua mata pelajaran, tidak. Saya mendorong mereka minatnya di mana. Kalau yang minatnya di animasi, ya ajar animasinya. Kalau minatnya fotografi, ya fotografi kayak gitu. Jadi tidak pernah kita memaksakan mereka harus nilainya baik di semua. Tapi kecenderungan saya, mereka lebih baik jadi spesialis daripada jadi generalis. Yang laku soalnya yang spesialis, si generalis susah gitu. Pendapat yang luar biasa dari Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat kesimpulan, misalnya saya membuat kesimpulan seperti ini untuk rumpang pertama, apakah Bapak Ibu setuju kah? Misalnya tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi kita memimpikan murid itu yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernaral kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kira-kira ini bisa jadi kesimpulan kita nggak? Bisa ya? Bapak Ibu setuju? Alhamdulillah, satu rumpang sudah kita dapat. Kita masukkan di Jadi kita belum bisa mengejawantahkan masing-masing komponen pelajar Pancasila. Jadi ketika saya pinta anak-anak seperti ini masuknya kemana? Sebenarnya sudah terangkum semua dalam 6 aspek betul. Jadi Mas Elvin tadi yang visioner untuk memikirkan dirinya dan ke depan, sebenarnya masuk di profil, tapi profil yang mana? Profil yang mana? Mengidentifikasi itu ya, Pak. Dari masing-masing 6 profil ini kita belum belajar mungkin belum terjawantahkan dengan detail. Implementasinya di mana? Kalau kasus seperti ini dia masuk mana kayak gitu. Nah, itu nanti kita butuh sosialisasi untuk kira-kira nilai-nilai seperti ini konkretnya seperti apa sih dalam kehidupan atau dalam pembelajaran kayak gitu. Tapi kita bisa sepakat ya Bapak Ibu untuk yang rumpang nomor 1 itu bahwa tumbuh siswa kita itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa. Ini sebenarnya kalau disederhanakan ya tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu saja kan ya, sebenarnya sudah cukup ringkas. Tapi tidak apa-apa, kita munculkan saja nilai-nilainya. Kadang kita lupa profil pelajar Pancasila itu apa. Nah, kayak gitu. Jadi kita munculkan saja. Baru nanti divisi mungkin kita akan buat kalimat yang lebih sederhana, kalimat yang lebih mudah diingat dan implementatif gitu ya. Kita sepakat ya Bapak Ibu untuk yang nomor 1. Oke, terima kasih. Kita sudah bersepakat. Kemudian kita bahas untuk yang rumpang kedua. Jadi kita percaya bahwa murid kita adalah, nah kita elaborasi sama-sama Bapak Ibu. Jadi Mas Fatur gimana? Kita percaya murid kita itu seperti apa? Nah iya, jadi kita percaya bahwasanya murid kita itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga juga punya kepribadian dan prestasinya yang juga berbeda. Nggak bisa diselaraskan bahwa si A itu pintar matematika, tapi ini harus pintar matematika, nggak harus seperti itu. Mungkin si B itu mungkin untuk matematika biasa-biasa saja, tapi untuk pelajaran di produktif seperti animasi atau desain grafis lebih bagus. Jadi nggak bisa diselaraskan ya. Jadi punya karakteristik yang berbeda-beda dan perlakuannya juga harus berbeda-beda. Selama ini Mas Fatur kalau ngajar dibedain nggak Mas antara yang dia punya kemampuan lebih di sini? Dibedakan Mas. Jadi kalau berdiferensiasi ya berarti ya, sudah dibedakan ya, luar biasa Mas Fatur. Padahal belum ikut CGP tapi sudah melaksanakan ini Bu, luar biasa. Mungkin masih perlu bimbingan lebih. Misal animasinya masih, saya ngajar animasi. Kalau misal animasinya masih kurang, jadi kita harus lebih memberikan pendampingan lebih untuk mereka daripada yang sudah jago-jago. Oh keren. Yang udah jago ya sekalian ajarin orang-orang yang masih kurang. Intinya kita, kalau saya simpul Mas Fatur, kita percaya bahwa murid itu punya bakat sendiri-sendiri, gampangannya kayak gitu ya. Punya bakat, punya potensi, punya kepribadian sendiri-sendiri. Seperti itu ya Mas Fatur ya. Kemudian kalau Pak Heru punya pandangan seperti apa? Kita percaya murid kita itu seperti apa sih Pak Heru? Kalau tadi saya sebutkan tadi yang masing-masing siswa itu punya talenta juga, kepribadian juga bakat. Kebetulan saya ngajar di bahasa Inggris Pak. Siap. Kalau bahasa Inggris itu kan anak-anak itu mungkin yang kalau di SMK itu kan pelajaran
normatif Pak. Jadi mereka itu kadang-kadang wah ini kok bahasa Inggris ini saya aja ini materinya apa? Saya aja orang Jawa. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih cenderung mengalami masalah gitu. Karena ini bukan bahasa pertama, tapi bukan bahasa ibu kita. Jadi kita lebih up dan lebih memberikan perhatian sama-sama anak-anak untuk berbicara tentang bahasa Inggris gitu Pak. Karena memang kita maklumi karena mereka bahasa kesehariannya itu bahasa Jawa juga bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ini kan juga masih second gitu Pak. Jadi kita up dan kita perhatian, jadi kita akan biasakan mereka menggunakan how to speak in English. Oke, keren. Pendapat yang keren. Artinya kalau saya menarik benang merah dari pendapat Mas Fatur sama Pak Heru ada kesamaan ya, bahwa murid itu punya potensi yang berbeda-beda ya Pak Heru ya. Jadi ada yang memang dia itu jago di produktif, ada yang di normatif kayak gitu, ada bahasa Inggrisnya yang jago kayak gitu ya. Oke, satu lagi pendapat dari Mas Elvin ini yang belum tadi ya. Nah, Mas Elvin untuk rumpang yang kedua ini gimana? Kita percaya murid kita itu seperti apa sih Mas Elvin? Saya percaya Iya. saya itu investasi dan penentu masa depan bangsa kita. Oh, jadi Mas Elvin percaya bahwa investasi penentu masa depan bangsa dan agama ini benar sekali, bahwa di pendidikan itu membangun peradaban Mas Elvin. Membangun peradaban. Jadi tugas guru ya, kita ini tugas guru ini berat luar biasa. Jadi kita itu membangun peradaban. Kalau kita gagal, maka gagal juga peradaban yang ada di Indonesia ini. Jadi kita memang harus hati-hati, penuh perhitungan. Tidak sekedar hanya mengajar saja, tapi kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu adalah untuk membangun peradaban Indonesia. Jadi masa depan Indonesia itu ada di tangan kita. Dari bagian yang kecil-kecil, lingkungan yang kecil-kecil ini kita coba untuk memulainya, membuat paradigma baru, membangun paradigma baru, supaya apa yang diinginkan Mas Elvin bahwa mendidik anak itu investasi untuk bangsa, seperti apa yang sudah dibaca oleh Bu Iza tadi, visi tentang Indonesia seperti itu. Nah, itu ya Mas Elvin ya, luar biasa pendapatnya. Pak Arif ditambahin segini, Gus ini kalau sudah berfatwa ini, monggo Gus Arif. Murid adalah yang kita percaya tadi ya, murid adalah anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Betul. Berdasarkan dia tinggal. Jadi ada yang tinggalnya di pesisir atau di kota atau di desa, maka mempunyai kodrat masing-masing anak mempunyai bakat masing-masing. Jadi kita hanya sebagai mengupayakan untuk mengembangkan modal awal mereka itu menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tidak bisa mendoktrin seperti Pak Farid, betul. Kita tidak bisa menyamakan anak karena setiap anak punya kemampuan dan potensi masing-masing. Kita tinggal mengoptimalkan apa yang menjadi potensinya supaya menjadi berkembang terus sesuai dengan bakat. Luar biasa ini CGP-nya udah masuk ini Bu, kelihatannya meresap ini, umpama spon gitu udah di luar biasa Bu, saya kagum sama mereka ini. Kalau seperti ini semua sekolah maju ini Bu, kelihatannya luar biasa. Iya, luar biasa. Ini yang menggerakkan sekolahan ya yang muda-muda ini Bu. Biasanya saya itu cuma mendorong. Oke. Ini guru favorit tuh. Tiga-tiganya guru favorit. Yang muda-muda favorit itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Ini tadi Bu, ini tadi saya nggak sengaja memilih guru-guru favorit ternyata. Tiga Mas Fatur, tidak sadar sama Mas Elvin ini guru favorit ini. Pak Heru ini juga. Iya. SMK terus gurunya gini-gini. Top ini Bu. Oke Bapak Ibu, terima kasih kolaborasinya luar biasa, diskusi yang sangat produktif. Jadi kita tinggal menyimpulkan saja. Kalau saya buat seperti ini Bapak Ibu, jadi kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran dan memiliki kepribadian yang unik dengan potensi yang berbeda-beda. Sudah cukupkah ini mewakili ya? Jadi kita percaya bahwa masing-masing murid itu memiliki pribadi yang unik dan potensi yang berbeda-beda. Ini bisa saya masukkan Bapak Ibu? Oke, sip. Jadi kita sudah punya kesimpulan untuk rumpang yang kedua. Saya masukkan di kesimpulan saja. Edit. Subjek update. Oke, rumpang kedua. Kemudian kita bicarakan untuk yang ketiga. Kita bisa sangat cepat Bapak Ibu. Jadi yang ketiga itu ada
kalimat rumpang atau kalimat yang harus dilengkapi. Di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi saya tadi sangat tertarik sama jawaban Mas Elvin ya. Mas Elvin, bisa dikolaborasi ini, dielaborasi ini jawaban Mas Elvin yang luar biasa ini. Saya sering dengar kata-kata adab dulu baru ilmu. Nah ini termasuk dari Gus Arif ini saya sering mendapat nasihat ini. Gimana ini? Nah, gimana Mas Elvin? Bisa dielaborasi? Iya, saya belajar itu juga dari Gus Arif, Pak. Iya, sama berarti ya. Guru kita sama berarti. Luar biasa. Ya, oke, kita serahkan pada guru kita bersama ya. Monggo Gus Arif, bagaimana ini? Ya, tertancap. Di sekolah itu kita mengutamakan apa, Mas Gus Arif? Tapi saya Nggih. setuju ya. Nggih. Tapi karena yang nulis Pak Elvin ya mau bola Pak Elvin. Jadi apa yang jadi pikirannya. Nggih, monggo Pak Elvin. Di sekolah kita mengutamakan menurut saya. Nggih. Sepintar-pintarnya murid kita di Nggih. lapangan. Nggih. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak sopan, kita bakal jengkel, Pak. Betul. Dan mohon maaf, sekurang-kurangnya dia menyerap pelajaran dari kita, tapi dia melakukan sopan santun yang bagus sekali. Adabnya bagus. Padahal di pelajaran itu ya dia sulit untuk itu, tapi kita tidak cakui. Berarti kan adab itu lebih diutamakan. Nggih, luar biasa pendapatnya Mas Elvin. Saya diskusi dengan panjenengan sedaya ini jan rasanya kayak masa depan Indonesia jadi cerah gitu ya. Pak Heru mungkin bisa memberikan elaborasi di pendapatnya ini. Untuk di sekolah kita mengutamakan, kalau saya sendiri pribadi kalau di sekolah kita mengutamakan kepentingan sekolah, Pak ya, kepentingan sekolah dulu. Nanti misalnya dalam mendidik anak-anak itu juga ya kita kasih contoh ya, dari gambaran Pak Elvin tadi, adab sama ilmu dulu ya. Di kelas saja kita juga kadang-kadang anak itu kalau kita ngomong, kalau kita tidak memberi contoh anak-anak itu kan juga nonsen gitu Pak. Jadi kita harus memberikan teladan dulu Pak, ya teladan dulu. Dalam hal sepele aja misalnya kebersihan, ya kita malu ya kita ngomong kebersihan tapi kita buang sampah sembarangan. Ya kita harus kasih contoh dulu ya. Ya kalau contoh dulu ke siswa, baru kita kasih arahan mereka bagaimana mereka agar menjadi siswa yang lebih baik gitu Pak. Itu saja Pak. Oke, artinya ke karakter ya Pak Heru ya? Iya Pak. Kalau Mas Elvin, kalau tadi adab itu saya masukkan ke karakter gitu masuk ya? Artinya masuk kan ya? Kalau beda bahasa saja, tapi kalau itu saya masukkan ke karakter mungkin bisa masuk. Setuju ya? Setuju ya? Bu Iza dari tadi suaranya belum terdengar ini. Guru favorit kita. Gimana Bu Iza? Kalau di rumpang yang ketiga itu apa yang bisa Ibu Iza elaborasi? Jadi kita di sekolah itu mengutamakan apa sih kayak gitu? Kira-kira apa yang kita utamakan? Atau nilai-nilai utama apa yang iya? Dari jawaban Bapak-bapak semua yang lagi tadi, memang betul. Di sekolah kita tuh mengutamakan yang pertama nama karakter. Betul. Sekolah itu tempat mencari ilmu dan pengalaman. Tapi ketika siswa itu tidak memiliki karakter yang baik, jadi tidak ada sopan santunnya, ilmu itu akan tidak ada artinya. Tinggi. Luar biasa ya Bu Iza ya. Seperti itu elaborasinya Bu Iza. Terima kasih. Akan ditutup oleh Pak Gus Arif ini untuk elaborasi. Semuanya ini dapat giliran ini Pak Arif. Gus Arif, das pundi. Yang kita utamakan pastinya yang pertama murid ya. Jadi kita orientasinya kan subjeknya murid. Betul. Kita membuat murid, yang pertama kita bentuk karakternya. Seperti Pak Elvin tadi bilang adabnya. Karena kalau kita sudah mempunyai adab yang bagus, kemudian karakter yang bagus, itu akan memudahkan anak untuk menyerap apa yang dia tahu. Walaupun dia berpikirnya lambat, tapi kalau dia nganut, kalau dulu kata dalam kitab ala-ala ini. Wah, ini kitabnya keluar ini. Ala-ala 6 syarat yang memiliki ilmu itu anak itu pintar kan sudah cerdas sudah semacam itu. Kemudian yang selanjutnya ada semangat. Jadi kalau anak-anak misalnya sudah semangat, kemudian situ nanti akan memudahkan kita ya. Itu ada pengajaran guru, situ juga dan butuh waktu yang lama. Situ disebutkan begitu. Dengan mempunyai karakter yang baik, jadi nanti anak akan
mampu menerapkan pola-pola hidup yang baik, kemudian menyiasati apa yang diajarkan dan diterapkan di lingkungan gitu. Jadi memang perlu karakter yang adab yang baik dulu. Jadi kita sepakat bahwa akhlak, karakter itu menjadi yang utama dalam sistem pendidikan di SMKN 1 gitu ya. Kita sudah sepakat, artinya saya juga sepakat bahwa karakter atau akhlak atau adab itu akan menjadi sesuatu yang harus kita utamakan di sekolah kita. Ya. Tanpa mengesampingkan itu tadi ya, Pak Arif. Nggih. Ya, ada beda tapi kognitifnya enggak ya. Harus seimbang lah ya. Ada keseimbangan itu. Tapi yang lebih utama tetap adab atau akhlaknya atau karakternya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas elaborasi yang luar biasa. Jadi kalau saya membuat sebuah kesimpulan di sini ya. Saya buat kesimpulan, misalnya ya saya membuat di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi pembentukan karakter ini ya dengan melakukan pembiasaan baik dan aturan yang mendukung tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif dan psikomotor. Bagaimana Bapak Ibu? Setujukah dengan ini? Jadi kita tetap ada keseimbangan antara kognitif sama psikomotornya ya. Tapi yang menjadi lead-nya adalah karakter atau adab tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Jadi kita tuliskan ini sebagai kesimpulan di rumpang yang ketiga. Rumpang ketiga, kita sudah sampai rumpang ketiga. Luar biasa cepat, jadi kita ambil kesimpulan karena sudah satu frekuensi ini kelihatannya. Edit post. Nah, Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan yang rumpang ketiga. Selanjutnya ke rumpang yang keempat Bapak Ibu. Jadi rumpang keempat itu ada pertanyaan yang harus dilengkapi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi ini murid ya penekanannya. Nah, ini siapa yang akan mengelaborasi terlebih dahulu? Mas Fatur? Boleh? Yang jadi di rumpang yang keempat itu kira-kira seperti apa? Jadi saya menuliskan bahwa sekolah adalah merupakan wadah bagi mereka untuk menyalurkan bakat, prestasi serta menjadi media dalam berinteraksi sosial, Pak ya. Iya. Jadi saya memaksudkan bahwasanya karena di sekolah ini sudah menjadi fasilitas untuk anak-anak, kalau misal di kejuruan juga sudah disediakan lab, sudah disediakan alat, bahwa jadinya murid sudah punya fasilitas untuk menyalurkan bakatnya. Kemudian juga ada fasilitator yakni gurunya, sehingga nanti selain itu, selain juga menjadi meningkatkan prestasi di sekolah juga karena banyak temannya, maka di sana adalah tempat untuk berinteraksi sosial, belajar untuk ngomong ke orang lain. Kalau di kerjaan nanti pasti mereka nggak cuma berbicara tentang teori, tapi juga harus ngomong sama orang lain, berinteraksi sosial, bagaimana adab untuk ngomong ke orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi Mas Fatur kan alumni juga toh? Betul, nah, alumni sebagai murid itu apa sih yang Mas Fatur rasakan gitu, atau kesadaran apa yang muncul ketika datang ke sekolah gitu? Kesadaran untuk belajar, Pak. Gitu ya? Iya. Kesadaran bahwa datang ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu gitu ya? Betul. Intinya kan itu ya Mas Fatur ya? Iya. Kesadaran itu ya? Iya Pak. Oke, Bu Iza, ini yang masih muda-muda ini biasanya alumni yang masih muda ini, yang baru lulus biasanya gimana Bu Iza? Ini dielaborasi. Secara garis besar memang sekolah itu yang saya rasakan dulu Pak dulu waktu saya kan SMA. Nah itu dulu memang sekolah itu tempat saya untuk menyerap banyak ilmu dan pengalaman. Gitu. Jadi pada saat saya sekolah dulu, bagaimana caranya saya itu nggak hanya belajar di kelas. Betul. Gitu. Itu kegiatan yang lain. Bu Iza aktif di organisasi ya berarti ya? Iya. Wah cocok banget ini. Sehingga yang saya dapat dari sekolah itu bukan hanya sebatas nilai, tapi juga pengalaman dan juga itu pasti bisa bermanfaat ketika saya bermasyarakat. Gitu. Mas Elvin yang murid di sini juga bagaimana Mas Elvin? Kira-kira Mas Elvin? Kalau dulu datang ke sekolah itu ya apa karena harus ketemu Pak Arif dulu atau gimana kayak gitu atau gimana Mas Elvin? Tinggi. Makna sekolah buat Mas Elvin itu apa sih dulu kayak gitu nggih? Dulu itu tempat saya berkreativitas. Oh gitu ya. Iya, dulu saya mau sekolah itu hari ini ngapain ya? Mau Pak Arif. Oh, waktunya ini. Waktunya.
termasuk berinteraksi sosial berarti. Oh, gitu ya. Interaksi sosial Pak Arif berarti ya. Kan berarti ada yang diharapkan ketika datang ke sekolah, kan ada yang diharapkan kayak gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya Mas Erwin ya. Ada beberapa pandangan ini yang alumni SMKN 1, Mas Fatur, Mas Erwin, termasuk Bu Iza yang dulunya di SMA. Mungkin culture-nya agak berbeda ya Bu Iza ya. Gimana sekarang rasanya ngajar anak SMK gimana Bu Iza? Agak ada shock culture nggak? Iya, awalnya itu saya merasakan terkejut ya awalnya. Tapi gimana bisa jadi favoritnya anak-anak itu? Ya, tapi sebelumnya Pak, sejauh ini saya kan juga sering cerita sama guru-guru saya yang SMA juga SMP. Tapi rata-rata sekarang siswa memang sifat dan kelakuannya memang seperti itu. Oh, jadi general ya, anak SMA, SMK gitu. Tapi ada perlakuan yang berbeda nggak anak-anak SMK sama anak SMA? Kalau dulu saya sebagai GTT itu ngajar di sekolah swasta, muridnya agak punya sifat-sifat yang spesial kayak gitu, jadi perlakuannya beda. Nah kalau Bu Iza di SMKN 1 kelihatannya nggak ada masalah ya Bu ya? Muridnya baik-baik kelihatannya. Karena begini, karena saya memang kan siswa itu ada batasannya dengan guru. Cuman ketika saya mengajar itu ada posisi baru, yaitu teman. Jadi siswa itu juga saya anggap teman. Ketika saya di kelas itu seperti sharing, nggak hanya belajar materi, tapi juga saya tanya kabarnya gimana hari ini yang dirasakan. Ada batasan nggak? Biasanya kalau sudah ngerasa teman itu, nah, ada batasan nggak Bu? Akan saya ingatkan ketika bahasanya kurang pas, kurang sopan, dan juga topik-topik yang dibicarakan itu tidak sesuai, saya stop. Jadi teman yang ada batasnya ya Bu Iza ya, tetap ada batasan barriernya ya gitu, bordernya. Oke, akan ditutup oleh Gus Arif. Ini, silakan Pak Arif. Jadi ini bagian menyimpulkan Pak Arif ini. Gimana Pak Arif? Jadi kalau menurut Pak Arif gimana? Untuk rumpang yang keempat ini. Sekolah salah satu itu tempat kita cari ilmu, tapi tempat ilmu kan bukan di sekolah. Tapi salah satu tempat yang terbaik mencari ilmu adalah sekolah karena memang ada tuntunan. Tuntunan dari orang-orang yang sudah kita anggap mempunyai kemampuan untuk memimpin kita atau siswa-siswa. Tapi saya sendiri menerapkan konsep-konsep seperti itu. Saya pikiran apa yang saya dapatkan dulu di pelajaran di musola saya, kemudian aplikasi di pembelajarannya di Ajar Dewantara ini sedikit tidak banyak, sedikit berantak. Contoh satu, pada pembelajaran yang saya ajari dulu di musola itu antara guru dan murid itu harus ada jarak agar terjadi pembelajaran tradisional ya Pak Arif ya. Ada sopan santun antara siswa, adab siswa ke guru ada. Kalau di pondok gitu biasanya Pak Arif. Siswa ke guru. Jadi kalau di pelajaran yang saya dapat pusat itu, jadi memang harus ada adab antara guru dengan siswa itu memang, dan di tempat duduk itu harus jauh, berjarak. Jadi itu memang seperti itu. Kemudian di polanya di Ajar Dewantara ini kita ngemong. Dan kita bisa menyatu dengan siswa, kita sebagai waskitator dekat menjadi dekat. Ya asalkan tidak menjadi suatu kurang ajaran anak terhadap kita tidak apa-apa. Terkadang dengan seperti Bu Iza tadi ya, ada batasan ya. Kita dengan anak kemudian tutur kata dan sikapnya seolah-olah kita jadi teman betulan. Jadi kita menjadi anak ini adabnya berarti kan menjadi turun lagi. Betul. Jadi karena seperti itu. Jadi saya sendiri bergejolak di batin saya ini. Ini saya harus menerapkan yang mana. Jadi kalau saya adalah saya suka dekat dengan bisa saya PLP dulu saya suka cerita. Kalau saya anak kita ngapain nak? Apa Pak? Setelah nabi ya. Enggak setelah nabi, tapi saya membuat cerita yang bisa membuat mereka tergerak gitu. Termotivasi ya. Siapa yang pergi sholat misalnya, kemudian saya kemudian sering pikir baca istighfar kamu apa sih? Kemudian ceritakan tentang kisah lah manfaat besarnya istighfar gitu, saya masukkan ke situ. Kemudian selawat itu apa sih keuntungan dan sebagainya. Jadi saya sedikit, tapi anak-anak juga enggak yang masuk 100% sih enggak, tapi minimal semoga menjadi ada yang masuk dalam pikiran anak. Jadi entah sedikit lah, moga-moga saya yang ingatkan betul ini yang sering saya
jangan merasa nanti kalau besar udah punya uang, jangan merasa uang itu uangmu sendiri. Itu ada hak orang tuamu, bahkan laki-laki itu uangnya. Jadi iling ini betul nak. Walaupun orang tua nanti punya uang, kamu ngasih orang tuamu. Itu bukan sekedar kita ngasih, tapi itu bukti kita kepada orang itu. Oh gitu ya. Luar biasa ini, luar biasa Pak Arif ini ya. Jadi kita banyak tercerahkan, banyak termotivasi, praktik-praktik baiknya itu yang luar biasa, bisa melembutkan hati anak-anak yang kadang keras gitu ya Pak ya. Nah praktek-praktek seperti itu yang sudah diimplementasikan sama Mas Elvin juga ya, sudah ilmunya sudah diserap ya Mas Elvin kira-kira. Oh contohnya hasil dari profil anak didiknya Pak Arif luar biasa, mudah-mudahan digantikan dengan sesuatu yang lebih sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Amin amin, luar biasa Pak Arif. Ya nanti gantian. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi di rumpang keempat. Artinya kita tahu bahwa ketika murid datang ke sekolah dengan kesadaran penuh bahwa mereka itu untuk menuntut ilmu, kemudian untuk berinteraksi secara sosial kayak gitu ya. Kemudian bagaimana mereka bisa memunculkan ide-ide kreatif di situ kayak gitu. Kemudian mendapatkan nilai-nilai baik di sekolah, karakter-karakter baik, kemudian ada baik. Nah tadi seperti Pak Arif katakan luar biasa. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa ketika murid datang ke sekolah, apa yang mereka dapatkan itu seperti ini. Saya tuliskan di sini ya. Kesimpulannya kalau saya tulis seperti ini Bapak Ibu bagaimana? Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan rumah mereka untuk belajar dan berinteraksi sosial, kemudian sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif secara mandiri atau kelompok. Kalau saya tulis seperti ini, atau perlu ada tambahan untuk kesimpulan ini? Bu Iza mungkin mau menambahkan atau cukup bahwa sekolah merupakan rumah mereka untuk belajar dan berinteraksi sosial gitu ya. Jadi saya kira cukup Pak. Cukup ya? Sudah bisa masuk ya? Belajar substansi banyak hal, jadi karakter, belajar tentang apapun, tentang kebaikan, baik kognitif, psikomotorik maupun gitu ya Pak Arif ya. Oke, kita masukkan ya ini sebagai kesimpulan. Bapak Ibu, jadi di rumpang yang keempat itu kita masukkan di sini. Tinggal 2 rumpang lagi yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Kita masuk ke rumpang kelima. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah ini penting sekali. Jadi kita datang ke sekolah itu kita yakin untuk apa kayak gitu. Pak Heru mungkin bisa memberikan elaborasinya. Ini ada jawaban Pak Heru ini. Mengajar, mendidik para siswa agar dapat mewujudkan sesuai cita-cita mereka di sekolah. Mungkin bisa dielaborasi Pak Heru. Ya, ini Pak, kita di sini sebagai guru ya. Jadi anak-anak ketika di sekolah itu tugas kita adalah mengajar dan mendidik ya, para siswa khususnya itu Pak, agar mereka dapat mewujudkan impian sesuai dengan cita-cita mereka, sehingga mereka sukses gitu. Juga kita memberikan teladan ya, baik itu materi yang kita sampaikan, bahasa Inggris juga mendidik mereka, memberikan teladan bagaimana tidak hanya dalam segi materi atau pembelajaran, tapi juga mendidik. Mereka memberikan contoh yang baik itu gimana ya, agar mereka bisa menjadi siswa yang punya kepribadian yang baik gitu Pak, menurut saya. Oke, luar biasa Pak Heru. Mungkin Mas Fatur bisa menambahkan. Jadi kita kalau sebagai warga sekolah itu yakin seperti apa gitu. Kalau datang ke sekolah ini seperti apa kira-kira? Saya menuliskan bahwa itu harus jadi role model bagi para siswa. Maksudnya adalah kalau saya sendiri, saya pribadi biasanya itu saya harus jago dulu nih di bidang ini sebelum saya memberikan materi ke anak-anak. Bahwasanya kalau misal saya ngajar pengambilan gambar atau saat diterapkan pada pembuatan iklan, saya harus bikin dulu iklan untuk dicontoh anak-anak. Biar ini loh ternyata contoh yang bagus, ini loh contoh yang bisa dijadikan teladan mungkin kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata Mas Fatur ya. Betul Pak. Nah, termasuk dalam sisi karakter ya. Nah, jadi kita akan memberikan contoh dulu, baru nanti kita membimbing murid kita supaya melakukan seperti apa yang kita inginkan kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Mas Fatur ya. Jangan sampai ada pikiran bahwasanya murid, Pak Iki cuma ngomong tok. Benar. Tapi kita tidak memberikan contoh ya. Iya, Oke, keren. Kita harus
Buka YouTube. Oke. Jadi itu ya, kalau saya tarik kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus bisa menjadi teladan lah atau role model untuk baik dari sisi kemampuan ya, dari sisi kemampuan atau dari sisi praktikal maupun dari sisi adab atau karakter tadi ya Mas Fatri, kira-kira seperti Mas Elvin bagaimana? Saya sebagai warga di sekolah yakin untuk mewujudkan tujuan bersama kita harus menjalankan, dimulai dengan menjalankan peran masing-masing Pak dengan baik. Guru ya melakukan perannya dari guru. Siswa yang menjalankan perannya. Jadi ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing person yang ada di sini. Apakah dia tenaga kependidikan, apakah dia murid, apakah dia guru. Jadi kalau semuanya sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan bisa berjalan dengan lancar kira-kira gitu. Gitu ya Mas? Nggih. Bu Iza, bagaimana nih pendapat Bu Iza? Kira-kira. Pak. Kan nurut ini Bu. Iya, soalnya saya kalau mendengar kata-kata Pak Arif itu langsung adem Bu, saya nggak tahu kenapa saya. Iya, langsung adem saya itu dengar. Bu Iza, gimana Bu Iza? Ya, kita diskusi aja, jadi santai aja. Jadi apa pendapat Bu Iza tentang rumpang yang nomor 5 ini gitu? Kita sebagai guru di sekolah. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi kan memang sebagai teman, namun ada batasan. Betul. Karena saya bilang seperti itu karena apa? Karena itu berdasarkan pengalaman yang saya rasakan. Betul. Saya dulu waktu sekolah sering dekat dengan beberapa guru di momen tertentu yang memang saya suka. Mungkin yang dekat ini bukannya. Benar. Tanda kutip ya, tanda kutip ya. Mungkin yang dekat itu gimana? Si bapak dan gurunya ini mereka itu rela meluangkan waktu. Ya waktu, ya materi, uangnya itu untuk membina siswa-siswanya yang memang niat untuk belajar. Gitu. Ada ketulusan berarti ya Bu? Betul. Mereka tidak eman semuanya gitu. Pokoknya semua nyok buat siswanya gitu kan. Ketika saya mendapatkan pengalaman seperti itu, saya juga merasakan, oh iya betul ya. Siswa itu memang seperti katanya Pak Fadul, nggak hanya omong tok gitu. Betul. Teorinya aja, dan kita juga memberikan contoh, juga memberikan ketulusan dan keikhlasan pada saat memberikan mereka pembelajaran gitu. Sehingga apa yang mereka dapatkan itu bukan hanya ngomong kosong, bukan hanya abu-abu. Ketika mereka keluar dari sekolah, sudah mereka mendapatkan apa yang ilmu sudah mereka dapatkan di sekolah. Artinya kita akan mendapat respect dari anak-anak ketika kita secara tulus memberikan apa yang kita punya pada mereka, gitu ya. Jadi respect itu muncul ya kalau kita melakukan itu. Itu sudah diterapkan ya Bu Iza berdasarkan pengalaman jadi murid, kemudian dulu punya guru-guru yang favorit, kemudian udah diterapkan nggak apa yang dilakukan guru-gurunya dulu saat ini gitu ya? Bertahap ya. Karena saya kan masih sangat baru, new ya. Baik, terima kasih pendapat yang luar biasa Bu Iza, bisa jadi refleksi, bisa jadi cermin buat saya yang guru sudah tua-tua ini kayak gitu. Ini kita dengarkan pendapat dari Gus Arif ini untuk yang terakhir kali ini. Gus, gimana Gus? Yang nomor 5 ini Gus. Kebetulan saya kan sudah membaca filosofi Gajah Dewantara. Saya itu senang dengan kata menuntun. Betul. Agar anak-anak ini, kalau katanya kan salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Saya dulu polanya, kalau mungkin mengajar Mas Elvin dulu saya menerangkan. Misalnya saya, anak-anak baru menentukan apa yang saya kerjakan. Betul. Dalam ketika saya sudah demonstratif, ya demonstrasi ya metodenya. Menerangkan, jadi kalau cara kerjanya gini. Nanti anak-anak tinggal satu maju menerangkan apa yang saya katakan, walaupun tidak sama persis, tapi mereka harapan saya paham. Tapi ketika 1,5 bulan kemudian pola itu saya ubah. Ini juga sedikit menyiasati karena seringnya banyak workshop. Banyak workshop, benar. Termasuk hari ini ada workshop ya Mas Elvin. Jadi saya memanfaatkan karena saya ada mencoba pola yang bagaimana. Kebetulan saya pencerahan dari pendidikan CGP. Kemudian saya terapkan juga. Saya menerapkan pembelajaran sebaya. Berpusat pada siswa. Jadi
Jadi tutor sebaya. Saya ajari anak, karena waktu saya ikut workshop nanti saya ngajarinya lama, akhirnya saya ajak anak 4 orang. Kemudian saya ajari atau diajari oleh yang ahli sudah. Kemudian anak ini akan kami percaya, kadang-kadang anak itu kan sharing dengan temannya lebih mudah daripada sharing dengan gurunya. Betul. Anak ini mengajarkan ke teman-temannya. Kemudian sampai ke pengujian, ini ada penguji sebaya. Penguji sebaya, jadi ketika nanti penguji sebayanya diuji temannya, kemudian tidak puas, dia bisa komplainnya jangan teman sebaya, komplainnya ke saya. Saya uji. Jika benar, nanti akan saya ubah sampai seberapa kemampuannya. Jadi memang anak-anak satu belajar komunikasi antar sebaya dengan memanfaatkan tadi saya itu, karena saya mendapatkan ilmu ini saya terapkan, karena kegiatan workshop banyak saya saling menguntungkan. Hasilnya seperti apa, Gus Arif? Tapi hasilnya begini, saya tidak ini masih proses ini juga, tadi juga praktek ujian sebaya tadi saya tinggal sini. Saya melihat kompetensi anak-anak yang didapatkan juga nggak jauh berbeda. Dalam artian ternyata dengan komunikasi dengan anak, tapi saya nggak tahu pencapaian targetnya ya. Targetnya, kalau saya targetnya sampai ini, ketika tadi anak mengajar target sampai apa, saya kurang karena saya nggak di situ. Jadi gitu. Nanti bisa lihat. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini kan dulu katanya juga pencapaian anak-anak kan nggak harus sama. Betul. Anak yang low learner atau slow learner, kemudian tahapannya sampai ya sudah sampai sini aja nggak apa-apa. Jadi saya juga mengadopsi itu juga saya bawa ke sana. Sampai juga nggak harus pinter listrikan ini. Siapa tahu saya pintar-pintar di pelajaran pelajaran gitu. Nah, benar. Kita berharap gitu ya. Yang minimal standar pengetahuan yang harus dicapai ini sampai bisa, pengembangan lanjutannya nggak bisa, saya pikir nggak apa-apa. Mungkin dia pinter di bagian-bagian lain. Betul. Tapi evaluasinya apa, Ron? Saya memang belum evaluasi penuh sampai tingkat keberhasilan, karena memang ini akhir minggu ini terakhir baru masih berjalan. Kemudian baru kita mungkin nanti evaluasi. Pola pembelajaran yang terapkan ini berhasil efektif atau tidak. Tapi nggak efektifnya cuma saya lihat di sini ketika saya tinggal, ketika yang praktek diajar pulang ini berjalan, yang lainnya ini bermain HP. Saya mengurangi ini gimana ini? Strategi juga ya. Betul. Ternyata strategi yang saya jalankan ini mempunyai efek positif negatif. Positifnya anak-anak bisa sharing dengan anak, bisa saling melengkapi. Tapi ada yang tidak. Kan terbatas media praktek. Ini ada 2, ada 30, yang 4 maju, 8 berarti dengan apa namanya fasilitatornya. Yang 24 ini masih standar dari sini akhirnya ya gini. Itu saya harus ini diapakan ya. Mungkin mencari pola. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Arif, itu pengalaman pribadi ya Pak Arif. Saya juga menerapkan itu. Jadi memang kadang kita tidak bisa secara saklek menerapkan satu teori gitu ya. Jadi kita harus mengkombinasikan beberapa teori dalam proses pembelajaran. Jadi tinggal kreativitasnya guru aja bagaimana nanti mengarahkan mereka menjadi lebih baik gitu ya Pak Arif. Jadi kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Mungkin banyak komputer anak-anak berhadapan satu anak dengan dua komputer dan 2 anak oke lah. Saya kan komputer 1. Tapi dengan rasio 1 banding 2 anak-anak masih kurang juga Pak Arif. Kurang juga ada. 1 banding 2 aja kurang. Apalagi Kemarin juga gitu, kami juga kesulitan ingin membuat pola pembelajaran yang sangat efektif. Kalau hanya diberikan media loh, medianya 30 juta. Nanti 30 juta aja. Makanya kalau dengan berdiferensiasi kayak gitu, penerapan kayak gitu. Sudah nyampe belum materinya? Belum ya Pak Arif ya? Belum. Nanti ada teknik untuk itu Pak Arif. Jadi nanti itu menarik, itu nanti ada berdiferensiasi itu. Ya itu nanti asik gitu. Makanya ini saya dari berbagai jurusan Bu, supaya kita tahu pengalaman mereka seperti apa sih. Pak Arif juga kebetulan sudah mengikuti CGP meskipun masih awal-awal. Nanti ini menarik diskusinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau di rumpang yang kelima itu dengan pertanyaan seperti ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk, tadi Mas Elvin bilang bahwa
ya bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Intinya seperti itu ya Mas Elvin ya. Jadi kalau saya buatkan sebuah kesimpulan seperti ini ya, menjadi teladan itu kan artinya kita bertanggung jawab Mas Elvin ya terhadap kita. Kemudian menjadi motivator, kemudian menjadi pendorong sehingga menjadi fasilitator untuk mewujudkan pendidikan yang sekolah yang berpihak pada murid gitu gimana Bapak Ibu? Kesimpulannya ya. Jadi kita harus jadi teladan, jadi motivator, kemudian jadi pendorong kayak gitu. Seperti apa? Yes? Yes ya. Pak Heru yes? Oh, Pak. Mas Fatur no? Aman ya, aman. Oke, sepakat ya kita. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah sampai rumpang yang kelima. Tinggal satu rumpang lagi. Kita bicara mimpi-mimpi. Satu rumpang lagi. Yang keenam, pertanyaan terakhir yang harus kita lengkapi. Kita dan warga di sekolah ini paham seperti apa kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Heru dulu mengelaborasi. Itu kan saya tulis. Ya. Kita paham Pak, kalau siswa itu juga mempunyai karakter yang berbeda, juga kemampuan dalam pembelajaran juga dalam menyerap materi juga berbeda. Ada yang fast, ada yang low. Kita kadang-kadang kita berikan pendampingan bagi siswa-siswa yang low, yang slower ya dalam materi gitu Pak. Jadi kita tidak full yang sudah yang memang anaknya memang aktif, juga memang kemampuan di awal di rumahnya semua punya background. Jadi kita utamakan yang slower ini nanti kita berikan pendampingan Pak. Jadi mereka akan lebih agak ketinggalan dari siswa yang menyerap pembelajaran yang fast tadi gitu. Khususnya saya di bahasa Inggris saya sarankan sama anak-anak, English is not directly help your career, but it is develop your career ya. Jadi bahasa Inggris itu akan membantu secara karir Anda langsung. Ya apa Pak yang develop gitu ya, membantu Anda ya singkatnya produktif Anda misalnya PKR, PKJ ya itu, tapi mengembangkan karir Anda. Jadi bahasa Inggris itu akan mengembangkan menunjang Pak Heru ya. penunjang melengkapi jadi memberikan pendampingan dari keilmuan sesuai dengan keahlian. Luar biasa Pak Heru, luar biasa. Jadi Pak Heru tadi kalau saya tarik garis lurus ya, saya simpulkan gitu, intinya bahwa ya potensi murid itu kembali lagi berbeda-beda gitu ya Pak Heru ya. Kemudian butuh kolaborasi nggak Pak Heru untuk mewujudkan situasi atau perbaikan pendidikan yang ada di sekolah kita gitu, butuh kolaborasi atau bisa jalan sendiri kayak gitu kira-kira? Perlu Pak. Atau perlu kita harus kolaborasi ya, apalagi kita di SMK Pak ya. Sebenarnya kita sudah punya bagus di SMK kita juga kan, misalnya TKR, Mitsubishi, terus yang di di GPIB juga dengan dengan PU, terus yang TKJ dengan sebenarnya institusi lembaga yang artinya upaya perbaikan pendidikan di tempat kita itu harus dilakukan secara kolaboratif ya, secara bersama-sama ya. Bisa kita 5 jurusan ini berdiri sendiri gitu. Harus kolaborasi saling melengkapi. Keren Mana yang butuh support dari jurusan ini dan jurusan ini butuh ini ya kita bantu gitu Pak. Siap Pak Heru. Terima kasih pendapatnya yang luar biasa. Pak Arif, nah ini bukan kesimpulan ini kelihatannya Pak Arif ini gimana Pak Arif? Kita dan warga sekolah, jadi kita sebagai pribadi ya. Elemen yang ada di sekolah paham betul bahwa pendidikan ini kita harus merubah paradigma yang biasanya guru yo sing berkuasa. Betul. Paradigma itu memang harus diubah, jadi kita sudah berpihak pada murid, jadi subjek belajar kita adalah murid. Jadi semua unsur sekolah harus paham itu, harus sadar itu. Dan yang dipahamkan harus banyak ini Pak Arif ya. Selama ini kan pola mendidik kita kan seperti itu ya. Makanya kalau kemarin di kegiatan kita JGB kita harus berkolaborasi dengan teman-teman muda, kan teman-teman mungkin sering diajak terus. Kalau teman-teman itu manggilnya Pak Kepala Sekolah, jadi ada perasaan gak enak gitu Pak Arif. Kayak gitu. Wah ini nggak tahu ya. Diaminin aja Pak Arif, amin kayak gitu ya. Bagian dari doa, sesuatu yang positif. Kadang memang sesuatu yang baru itu ada resistensi Pak Arif. Jadi bagaimana sih kita secara enak ngobrol? Kalau saya dengan teman-teman MM ya kayak ngobrol aja. Jadi
nggak ada posisi lebih atau enggak, ya kita ngobrol di bawah pohon, ngobrol kayak gini, oh ada materi seperti ini kayak gitu. Jadi penerimaannya itu jauh lebih apa ya, bisa diterima gitu. Kalau lebih ke formal kayak gitu, waduh susah, resistensinya besar sekali karena kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah punya ideologi sendiri ya, punya paham sendiri kayak. Tapi teman-teman geng-geng kecil. Gitu. Anggap aja. Positive thinking aja gitu. Kita harus apa ya? Sadar terus anak sekolahnya sama. Kebetulan yang sering dapat doa dari Pak Arif gitu. Kalau saya nggak pernah, Bu. Sungkan kali ya. Karena apa? Karena ini kan tempatnya jauh. Kecil di sini. Pak pakai di sana. Jadi kamu yang sering di sana itu yang jadi sasaran bukan bunyinya sebenarnya ya. Bercandaan Pak Arif ya. Bercandaan ya. Diawali dengan niat baik Pak Arif. Intinya kita ingin ada perubahan. Pengennya menjadi apa yang nomor 9 itu saya tidak. Saya pengen waktu itu pengen ikut aja dapat ilmu baru bisa. Tapi jujur saja, iya. Itu yang diniatin itu tidak. Jujur banyak ilmu baru yang kita dapatkan Pak Arif ya dari CGP ini banyak sekali. Iya. Kemudian teman-teman SD itu iya. Ya. Gitu. Sampai ada teman dari Permata, SD non Muslim itu juga. Hebat. Kita jadi cukup optimis ya dengan masa depan bangsa ya. Iya. Jadi manfaatnya luar biasa ya Pak Arif ya, kira-kira seperti itu. Iya. Nggak mungkin itu Pak. Iya. Apalagi dari dukung Pak Kepala Sekolah sangat apresiatif sekali. Insya Allah saya yakin ini nanti ke depannya. Saya kemarin cukup sedih karena cuma ada 3 Pak Arif. Ternyata sekarang lumayan ada tambahan 4 itu jadi 7. Iya. Oh gitu ya Pak Arif, melihat. Iya. Iya. Ini Bu Iza sama Pak Elvin ini udah saya saya motivasi untuk ikut. Iya, makanya itu nanti harus ikut ini yang muda-muda ini Bu, justruan ini. Ada Bu ini masih. Pertama kaget sih tugasnya. Kalau sudah berjalan 1 minggu 2 minggu kita mengikuti pola rule-nya sudah enak aja rollnya. Oh gini tuh minggu ini kita ngarap kasih komentar. Iya. Itu toh gampang gitu. Tapi sudah 2 minggu ada pola gitu. Polanya gini kok ternyata. Kita harus ini sudah ketemu gitu enak aja. Teman-teman nanti dapat madu. Oh, loka karya Bu ya. Yang diingat madunya ya. Dapat pulsa gitu. Enggak, itu dapat sangu, dapat pulsa, ilmunya banyak. Ya, seperti katakan tadi itu saya ketika dalam tempurung saya ngomong sepuh sapi. Pak Arif tadi saya tertarik itu. Pak Arif kan mengalami 2 sisi pendidikan ya. Satu yang model konservatif, satunya lagi yang sudah mendapatkan pencerahan dari CGP. Kalau menurut Pak Arif bisa dimix atau memang harus berjalan sendiri-sendiri Pak Arif? Ya. Terus terang saya dasarnya itu karena di kitab Ta'limul Ta'alim itu disebutkan bahwa antara guru harus ada jarak. Oh iya. Tapi tidak apa-apa. Saya meyakini itu juga betul. Kemudian konsep CGP belajar di kantor juga betul. Jadi saya tetap seperti Bu Iza tadi membuat kedekatan guru dengan siswa, tapi tidak sampai melebihi batas yang sudah kita tentukan. Jadi saya itu ibarat anak-anak itu gini loh, anak-anak saya itu tak sama itu bebek itu sebentar, tak dek jalan, sampai nak melencong titik apa tak cetes tak, tapi nak metu sama tak sambung. Jadi saya mengarahkan menuntun anak supaya di jalan rel yang betul, relnya bebek itu kan barang gitu ya, jarang yang melencong gitu kan. Saya baru itu nanti kalau kekompakan itu sudah menjadi bagus tuh, jalan bareng seiring. Luar biasa Pak Arif. Kata anak gitu Pak.
Oke. Asalkan belok saya enggak, belok sini enggak apa-apa. Balik lagi, belok kiri lagi. Enggak mau Pak, Iya. yang lurus terus juga. Jalannya besar kok, Bu. Beloknya dalam rute yang kita tentukan. Rute yang kita sepakati ya. Betul, betul. Yang buat kesepakatan. Iya. Dulu saya enggak ada kesepakatan, Pak. Iya, iya. Kita tidak ada Kesepakatan kelas kayak gitu ya. Kesepakatan kelas. Pengennya apa? Kesepakatannya. Ini nanti gini. Kita coba gitu. Ternyata lebih efektif juga. Kalau saya dari dulu sudah punya kontrak sama anak-anak Pak Arif. Oh, ini mau Iya. dibawa akan protes. Iya. Saya kan akan berusaha taat tidak boleh kayak buah. Iya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya, jelas. Oke. Saya nggak bisa meninggalkan kultur yang tadi. Betul ya. Mix ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tuliskan seperti ini, kita warga sekolah paham bahwa mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa itu, maka pembelajaran dilakukan berpusat pada siswa dengan memperhatikan kodrat alam ya, kodrat zaman, karakter peserta didik. Jadi ada nilai itu yang harus kita masukkan kayak gitu, karena kita tidak bisa terhindar dari itu semua. Sepakat ini kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah sudah 6 rumpang yang kita selesaikan. Kita bisa beranjak ke pos, kita bisa beranjak pada, kita coba review Bapak Ibu, kita coba review apakah visi yang dimiliki oleh sekolah kita. Bapak Ibu sudah membawa ini ya, visi SMKN 1 Mojokerto. Nah ini visi SMK yang existing saat ini ya, saat ini Bapak Ibu baca, panjang juga, makanya ini harus dirubah ya kalau menurut saya Bu ya. Kebetulan saya terlibat di tim pengembang Bu. Jadi nanti akan saya masukkan usulan teman-teman ini. Jadi apakah itu cukup? Nah, ini saya berikan pamflet. Jadi di sini ada visi sekolah. Bapak Ibu silahkan memberikan komentar. Kita tadi sudah punya mimpi-mimpi kan ya. Kita sudah punya mimpi-mimpi. Jadi apakah visi sekolah kita ini? Silahkan tulis komentar Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai atau perlu dirubah menjadi lebih pendek lagi? Intinya visi itu harus menggetarkan seperti puisinya Bu Iza di awal pembelajarannya, menggetarkan, mampu memotivasi semua stakeholder yang ada di sekolah gitu. Kita coba review apakah visi yang kita punya ini sudah bisa, atau Bapak Ibu punya versi visi tersendiri berdasarkan mimpi-mimpi dari pertanyaan rumpang tadi. Silakan Bapak Ibu tuliskan ya. Ini kita diskusikan nanti. Silakan dituliskan. Ini saya share padletnya ya. Silakan dituliskan di situ. Di mana tadi ya? Visi. Ya, ini silakan diisi dulu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa masukkan. Ibu, kalau saya mohon izin untuk menjemput anak saya, bisa Pak? Di Permata ini kebetulan. Iya. Nanti saya ajaknya ke sini, boleh Ibu? Nggih, sekedap. Bapak Ibu silahkan dituliskan visi versi masing-masing di padletnya. Bisa dipersingkat atau Ya, saya mohon izin dulu sebentar. Sudah menuliskan visinya versi panjenengan sedaya. Nanti kita coba elaborasi ya. Nggih. 11 lebih ya Bu. Nggih, siap Bu. Setengah 12 mudah-mudahan selesai. Ini kalau asik apa Bu? Berdiskusi. Kadang asik teman-teman hebat ini. Pak Arif mungkin jemput juga ya. Pak Arif. Oh, Kamawadi. Maksudnya sumber daya manusia berakhlak mulia, berkarakter, berkebahan. Oke. Kemudian SMKN 1 Mojokerto Pusat Keunggulan Karakter Bersaing. Mas Ervin? Belum? Oh, kata saya. Oke. Oke, Bu Iza belum menuliskan?
Sakral gitu. Jadi ada salah satu beban di SMK ya. Jadi SMK itu punya kekhususan, kita itu kan BMW ya. B-nya itu bekerja, kemudian itu M-nya itu melanjutkan, kemudian W-nya itu adalah wirausaha. Jadi mungkin itu bisa kita masukkan nantinya ke visi misi kita ya. Nanti saya tawarkan misalnya kalau visi kita itu adalah ini ya. Visi kita ini misalnya saya tawarkan ke Bapak Ibu seperti ini. Jadi kita buat singkat saja. Jadi terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan SDM berkarakter profil pelajar Pancasila seperti apa, Bapak Ibu? Apakah jadi kalau saya lihat Pak Heru sumber daya manusia berakhlak mulia berkarakter ini kan masuk ke profil pelajar Pancasila ya Pak Heru. Kemudian Mas Fatur juga pusat keunggulan yang berkarakter berdaya saing memiliki semangat Pancasila, ini juga bisa masuk ya Mas Fatur ya. Jadi kita buat singkat saja visi kita, jadi supaya mudah diingat oleh warga sekolah, kemudian juga nanti implementasinya lebih mudah. Bagaimana? Saya tawarkan seperti ini. Bapak Ibu ada tambahan kah? Yes ya Mas Fatur, yes. Pak Heru, yes ya. Jadi singkat saja. Jadi terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan SDM berkarakter berprofil pelajar Pancasila. Insya Allah ini akan disetujui oleh sekolah untuk perubahan ini. Kita sepakat? Bu Iza ada tambahan? Oke. Pak Arif, Gus Arif mana? Ono sosoknya kan? Oke. Kita publish ya, kita close ya. Jadi kita mengusulkan visi kita adalah ini terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan SDM berkarakter profil pelajar Pancasila. Setelah kita review, ini terlalu panjang visi sekolah kita saat ini, jadi kita singkat saja seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan berbicara tentang inisiatif perubahan untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat. Tadi kan kita sudah punya punya visi ini. Jadi inisiatif perubahan apa yang ingin kita munculkan nanti seperti ini misalnya. Kalau saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, jadi di sini, sebentar. Di sini ini visi sudah kita review, kesimpulan sudah. Nah, kemudian ini ada perilaku baik ya, contoh perilaku yang baik yang bisa kita masukkan untuk ke visi kita gitu. Nah. Saya minta masukan dari Bapak Ibu Guru, apakah perilaku yang baik yang udah saya tampilkan ini bisa kita masukkan atau tidak, atau ada tambahan lagi gitu. Coba saya minta masukan ke Pak Heru, Pak. Saya masukkan ke Pamflet ya. Yang disiplin tadi itu. Kita kan SMK 1 ini kan buildingnya itu kan terkenal disiplin. Iya. Perilaku baik ini untuk Pak? Untuk daya dukung. Daya dukung aja. Jadi kita langsung ke aja Bu. Tadi sudah mendapatkan prakarsa perubahan ya, yang tadi sudah diusulkan. Kemudian apa yang kita harapkan dari perilaku guru-guru, apa yang kita harapkan dari perilakunya orang tua, murid juga harus seperti apa, kepala sekolah harus bagaimana untuk bisa mewujudkan visi yang tadi dirumuskan. Jadi kita langsung ke Bu ya, kalau dilihat ini bisa langsung menuju kira-kira langkah-langkah apa yang harus bisa kita lakukan sehingga kemudian visinya itu bisa terwujud. Kita aja langsung situ ya Bu ya. Jadi ada 3 item itu aja Bu ya. Oke. Jadi atau dibahasakan inisiatif perubahan apa gitu ya. Jadi inisiatif perubahannya. Jadi inisiatif perubahan apa saja yang akan kita lakukan ya. Jadi saya buatkan Padlet tentang inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan.
Inisiatif perubahan. Oke, sip. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Ini saya share saja linknya. Inisiatif perubahan apa saja yang nantinya kita bisa lakukan gitu ya. Saya share di visi tadi. Di visi. Oke, di Padlet silakan. Contoh inisiatif perubahan itu misalnya bagaimana merubah karakter siswa menjadi lebih baik kayak gitu ya. Inisiatif perubahannya itu merubah pola ajar kita kepada siswa menjadi berpusat pada siswa, model-model kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan visi yang kita buat, Bapak Ibu. Silakan dimasukkan saja di sini inisiatif perubahan apa saja yang akan kita sepakati untuk dilaksanakan untuk mewujudkan visi kita tadi. Jadi saya ulang, visi kita tadi adalah terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan SDM berkarakter profil pelajar Pancasila, gitu Bapak Ibu. Jadi inisiatif perubahan seperti apa yang akan kita lakukan. Ada waktu 10 menit untuk mengisinya, inisiatif perubahan apa saja yang akan kita lakukan. Sudah bisa diakses Padletnya, Bapak Ibu? Bisa ya. Ini saya coba share Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu setuju nggak misalnya menciptakan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Ini inisiatif perubahan ini bisa diterima nggak Bapak Ibu? Kira-kira. Kemudian ada 6 ini yang coba saya susun, kalau kita bisa menerima sebagai bahan diskusi kita, maka kita masukkan ke inisiatif perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua itu menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis pada teknologi. Yang ketiga, mewujudkan sekolah berbasis lingkungan yang bersih, sehat dan hijau. Ini kita hubungkan dengan adiwiyata kita. Kemudian yang keempat itu menumbuhkan semangat dan menciptakan kewirausahaan karena ada BMW tadi bagi warga sekolah. Kemudian kelima, memberikan kesempatan yang luas bagi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini berhubung dengan BMW tadi juga yang melanjutkan itu. Terakhir, mewujudkan peserta didik yang bertakwa, beriman dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Bagaimana? Apa inisiatif-inisiatif perubahan ini bisa kita terima? Nggih. Pada dasarnya diterima, Pak. Nggih. Cuma susunan yang nomor 6 itu harusnya yang ada di atas sendiri. Oke, siap. Kalau kita kaitkan dengan oke. Jadi inisiatif perubahannya ini 1, nggih. 2, sesuai nggih, inisiatif mungkin bisa mengarah menuju ke visi yang akan kita capai. Nggih. Jadi kita sudah punya visi, ini adalah inisiatif perubahan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut, kira-kira seperti itu, Pak Arif. Nggih. Yang jelas kan tetap ada komitmen bersama. Iya, komitmen bersama jelas. Nggih. Ini masih wacana, masih visi, mimpi yang nantinya bisa kita wujudkan. Ada tanggapan untuk ke-6 inisiatif perubahan ini, Bapak Ibu? Bagus, Fatur, Mas Fatur. Mas Elvin, bagaimana? Kita sepakati? Bu Iza, ada tambahan? Sudah ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah membicarakan mimpi-mimpi kita, kemudian mimpi-mimpi kita itu kita wujudkan dalam visi, kemudian visi itu nantinya akan kita jalankan berdasarkan inisiatif perubahan yang kita susun ini. Kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Jadi ke Padletnya, jadi inisiatif perubahannya apa saja. Ini kita masuk kesimpulan aja gitu ya Bapak Ibu ya.
kesimpulan seperti ini. Habis. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Jadi diskusi yang sangat produktif, diskusi yang sangat memotivasi gitu ya. Dari orang-orang hebat yang ada di sini, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya berikan kepada Ibu Novita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi yang sangat menarik ya. Pendapat dari lintas generasi mungkin. Lintas generasi. Iya, Bu. Artinya generasi seperti Bu Dia, Bu Iza, kemudian Pak Fadul gitu ya. Kemudian berbanding dengan pendapatnya seperti Pak Heru dengan Pak Arif ya, luar biasa. Semoga sebetulnya apa yang tadi itu sudah disampaikan, saya yakin itu adalah keluar dari pemikiran panjenengan semua tanpa didesain oleh Pak Iron yang besok Pak Arif ngomong ini, Pak Arif ngomong ini ya. Enggak, Bu, ini Bu. Betul-betul. Murni ini, Bu. Yang muncul alamiah dari pemikiran hati masing-masing gitu ya, apa yang dirasakan selama ini. Dan saya yakin sebetulnya mungkin yang dirasa oleh murid-murid kita saat ini juga demikian. Jadi berharap sekali bahwa guru-guru itu bisa mewujudkan apa yang kemudian mereka harapkan. Ini yang mengikuti ini pasti kita ya melok-melokan gitu ya, mikir mendengarkan. Ternyata seperti itu ya, bagaimana mewujudkan sebuah cita-cita bagi mereka di masa yang akan datang. Semoga kelak kedepannya semakin banyak kemudian guru-guru penggerak atau mungkin orang yang sudah terlibat dalam diseminasi keilmuan di guru penggerak ini semakin terbuka gitu ya, paradigmanya tentang pendidikan, sehingga yang pembelajaran berpusat pada siswa itu betul-betul bisa diwujudkan. Kemudian sekolah ini semakin punya cita-cita, punya visi yang memang betul-betul nanti akan bisa mudah terwujud, bukan hanya sekedar tagline yang panjang, tetapi kita sendiri tuh nggak ngerti itu dia apa, masih sebetulnya sepanjang itu, terus itu ya apa mewujudkannya gitu ya. Tagline mungkin tidak perlu panjang, tetapi bermakna dan itu bisa dicapai, bisa kita wujudkan, bisa kita betul-betul anak-anak ini nanti ini loh blegernya lulusan SMKN 1 itu seperti ini, beriman misalnya, bertakwa, berkarakter kayak apa, berwawasan global itu seperti apa. Bahkan tadi kalau Pak Irun menuliskan generasi unggul tadi ya, saya dalam tanda tanya besar itu unggul itu piye? Itu nanti harus kemudian dipahami oleh semua orang bahwa unggul terus kemudian dalam dimensi profil pelajar Pancasila, Masya Allah itu suatu yang luar biasa. Tetapi sesuatu yang luar biasa itu tidak akan menjadi apa-apa andaikan kemudian memang itu juga tidak dijadikan apa-apa, ya hanya tagline aja gitu ya, tagline. Sedangkan kita ajar lagu siku yo visi DKI gitu ya. Nah, kalau di kami di Permata tidak demikian. Ketika punya tagline cinta Al-Quran itu, mungkin Pak Irun sebagai wali murid bisa merasakan bagaimana pelajaran Al-Quran di Permata itu bisa membuat siswa-siswa ini Masya Allah, mungkin ada yang mengeluh, ada yang menangis, ya, ada yang gembira, ada orang tua yang bahagia sekali dengan melihat perkembangan anak-anaknya. Bahkan dari TK sendiri itu kami sudah bisa misalnya mengatakan bahwa TK Islam Permata itu lulus itu harus sudah bisa membaca Al-Quran. Anak TK mau Quran, tapi tidak sesempurna Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran. Ya, gitu ya. Jadi yang bocor anak TK ya anak TK ya. Nah, baik Bapak Ibu, diskusi yang sangat luar biasa. Semoga terus menginspirasi, bisa kemudian menjadikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mewujudkan suatu prakarsa perubahan. Tidak hanya visi dan misi, tapi hal-hal lain mungkin di sekolah kita, apa yang ingin kita inginkan, terus bagaimana kemudian kita akan mencapai itu. Ya, insya Allah demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengambil waktu panjenengan semua, meskipun ini adalah dalam tahapan pembelajaran CGP, tapi saya yakin pengalaman luar biasa ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.